Oke, lanjut rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasi bank ini ya menyamakan lah catatan antara perusahaan dan bank. Jadi yang disamakan itu apa sih? Yang disamakan itu catatan kas bank yang ada di perusahaan dengan kas yang ada di bank. Ya, itu yang mau kita samakan. Ya, berikut perbedaan-perbedaannya ya yang menyebabkan catatan perusahaan dan catatan bank itu berbeda. Pertama, perusahaan telah mencatat transaksi sebagai penerimaan uang namun belum dicatat oleh bank. Ya, misalkan ini setoran ya. Setoran dalam perjalanan. Karena ada pelanggan bayar tunai ya datang ke kantor 100 juta. Nah, kemudian perusahaan kan udah catat nih. Nah, pada waktu itu setorannya dilakukan di akhir bulan ya, di akhir bulan. Kemudian banknya udah tutup ya. Banknya udah tutup. Nah, di isi perusahaan ini udah catat ya, udah catat sebagai penerimaan. Nah, kas yang tadi ya mau disetorkan besok. Ya, besok baru disetorkan. Ya. Jadi itu penyebab yang pertama. Jadi si perusahaan sudah catat, si bank belum catat. Ya, jadi besoknya itu sudah beda bulan. Nah, artinya kan terjadi perbedaan. Kemudian yang kedua, bank telah mencatat transaksi sebagai penerimaan namun belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini misalkan jasa giro ya atau pendapatan giro atau bunga. Nah, bank kan sudah catat. Nah, kadang kan perusahaan ini nggak tahu ya, ada penerimaan. Nah, maka harus disamakan. Berarti perusahaan harus catat. Nah, kemudian ada transfer masuk, ya ada pelunasan invoice. Langsung dibayarkan ke bank. Nah, perusahaan ini nggak tahu, belum catat. Nah, itu menyebabkan perbedaan. Kemudian perusahaan telah mencatat sebagai transaksi sebagai pengeluaran uang namun belum dicatat oleh bank. Nah, misalkan ini cek kosong nih ya. Cek kosong. Kita sudah catat sebagai pengeluaran, nah, ternyata ceknya ditolak. Ya. Jadi uangnya tuh nggak keluar dari bank. Ya ada masalah, misalkan tanda tangannya nggak sesuai atau stempelnya bermasalah. Nah, kemudian yang terakhir, bank telah mencatat sebagai pengeluaran, namun belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya biaya administrasi. Ya, biaya administrasi yang tahu pertama kali kan bank ya. Nah, kalau perusahaan nggak cek rekening koran, kan nggak tahu ada pengeluaran itu. Ya, jadi ini ya yang menyebabkan perbedaan. Yang pasti perbedaan itu karena adanya biaya administrasi, karena adanya pendapatan bunga. Itu kan rutin ya tiap bulan. Nah, itu pasti berbeda. Makanya perusahaan harus mencatat. Nah, ya ini contoh ya. Perbedaan saldo, kemudian disamakan, kemudian jadinya jasa giro ya. Jadi kita lihat dari sisi perusahaannya saja. Jasa giro tambah, kemudian dikurangi ada biaya bank, ada koreksi penerimaan. Ya. Nah, kemudian yang perlu membuat jurnalnya si perusahaan, bank itu urusannya bank. Ya. Ya ini kas dan bank, ini ketika kita dapat pendapatan ya bunga ya atau jasa giro, kemudian kas dan banknya bertambah, kemudian ketika ada biaya administrasi ya kas kita berkurang, kemudian ini ketika ada gagal pembayaran ya, jadi piutangnya kita kembalikan lagi, kas dan banknya berkurang.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, terakhir ini pencatatan ya akuntansi pajak ketika kita dipotong PPh final. Ya. Jadi ini kasusnya ada dua yang menggunakan gross method atau net method. Ketika kita menerima pendapatan bunga dari bank, ya kalau kita menggunakan gross method, piutang PPh pasal 4 ayat 2 ini boleh kita catat ya sebagai biaya. Ini menurut akuntansi ya. Kalau menurut pajak nggak boleh. Ya, jadi ini harus dikoreksi nanti. Ya, jadi pendapatan ini dikoreksi, kemudian biaya ini juga dikoreksi. Ya, ini pencatatan dengan gross method. Jadi kita memunculkan pajaknya. Nah, kemudian kalau menggunakan net method, ya kas dan banknya sebenarnya sama ya. Yang membedakannya adalah pencatatan biayanya ya, atau pajaknya. Nah, kalau di net method nggak dicatat, ya jadi dia catat bersihnya aja, ya 6.400.000. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Pak, maaf izin bertanya. Ya, siapa? Erika, Pak. Erika, oke. Yang rekonsiliasi bank tadi itu, Pak, yang di jurnal. Yang di jurnal itu yang banknya melakukan pencatatan aja ya, Pak? Kan yang... Dari sisi perusahaan, dari sisi kita, yang ini. Oh, ya. Yang kanan. Berarti kalau bank belum... Berarti kalau banknya belum mencatat, berarti nggak usah di jurnal ya, Pak? Nggak usah. Yang kita jurnal yang ini aja. Ya. Jasa giro kan kita belum catat nih. Ya, di rekening korannya itu sudah muncul. Kita mencatat, nah kita catat. Kemudian biaya administrasi. Kemudian koreksi penerimaan. Koreksi penerimaan ini apa sih? Ya, jadi awalnya perusahaan itu sudah mencatat ya penerimaan. Cek dari pelanggan. Ternyata ceknya kosong, nggak jadi ya. Jadi harus kita kurangi. Jadi yang di jurnal dari sisi perusahaannya saja. Ya. Jadi kas dan bank, biaya administrasi, piutang. Yang lain silakan.